dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini yang berkah dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selawat beserta salam semoga tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Rekan guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melaksanakan destinasi. Ini merupakan sebuah aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta itu, yaitu di SD Negeri 4 Karangkobar. Nah, untuk modul 1.4 yang saya pelajari di sini, konsep utama modul budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan enam keyakinan kelas, dan terakhir 7 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi ya. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis ya. Kita lakukan saja ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata betul ya. Ketika kita di sekolah di kelas ya, anak-anak diberikan strategi dengan lagu itu ya, udah ya, udah diingat. Kita juga kalau tidak seperti itu ada lagi Pak ya. Yang terpenting kita tahu bahwa pelajar Pancasila itu mempunyai apa? 6 dimensi. Ya. Selanjutnya pada disiplin positif. Di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi inklusif, bukan motivasi eksklusif, berarti dari dalam diri dulu ya, sehingga akan timbul kedisiplinan. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya betul. Kita pun kalau suka baru disiplin, kita jangan seperti itu. Kita pun harus menerapkan pada anak bahwa disiplin itu tidak mengacu pada apa? Pada sogokan, pada istilahnya ada ancaman, tetapi harus dari motivasi inklusif. Jadi kita lanjutkan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan
anak yang istilahnya meminta dengan paksa ya jajanan temannya. Berarti kalau kita langsung ya, jangan seperti itu tidak baik. Kamu jadi anak seperti itu. Seharusnya jangan seperti itu. Kita harus identifikasi kenapa anak seperti itu. Berarti mereka tidak tercukupi oleh kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu, jangan sampai kita menjas anak itu anak yang tidak baik. Tapi kita harus tahu kebutuhan dasar manusianya terpenuhi. Ya. Selanjutnya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mana yang paling bagus? Yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Gagal ya. Yang pertama memberikan hukuman. Di sini kalau kita memberikan hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan menjadi berguna. Karena kita memberikan sebuah hukuman. Terus kalau kita memberikan penghargaan, ini juga kita telaah ya. Yang pertama tidak efektif. Terus merusak hubungan, sifatnya iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Contohnya, ketika kita memberikan terus penghargaan, nanti contohnya ke anak yang pintar ya, yang dianggap oleh kita pintar, dikasih oleh kita penghargaan, contohnya berbagi barang. Nah, timbullah iri dari teman ini. Karena sih kamu diberi banyak penghargaan, timbul rasa iri. Jadi yang hukuman dan penghargaan ini juga tidak terlalu bagus untuk kita terapkan. Yang selanjutnya konsekuensi. Nah, ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon melalui mengamati peraturan dan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ini juga bagus, cuma ini tidak terlalu bagus. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Nah, di sini restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan ini. Ini juga hal yang istilahnya konsep disiplin dan ini identitas yang sukses. Tetapi kalau restitusi ini merupakan suatu disiplin yang istilahnya yang harus kita terapkan, ini merupakan hal yang paling bagus. Karena di sini anak yang pertama apa? Bertanggung jawab, terus memecahkan masalah, menghormati dirinya, teori kontrolnya juga ada, boleh juga kabar bersemangat. Konsep pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada Desem ya 2004, ini adalah pengertian dari Desem 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, untuk restitusi itu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya memperbaiki lingkungan, tawaran kepakasaan yang dapat menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari pikiran dasar yang biasa tindakan, dan selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Lanjut ya. Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau dan mencoba. Untuk ibu, untuk rekan, kalau di kelas sudah menjadi posisi kontrol yang bagaimana? Sudah? Apa? Coba kita sama-sama. Jadi teman sudah ya? Membuat rasa bersalah. Mana yang sekosongnya? Nah, sekarang kita tahu ya. Untuk penghukum, bagus tidak? Kita contohnya anak
teman kalian untuk menghukum. Contohnya, patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu menghukum ya. Jadi anak itu sangat tidak baik ya diterapkan ya. Untuk membuat rasa bersalah, contohnya, berapa kali itu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu kata-kata seperti itu harus dihilangkan ya. Terus, sebagai pengakuan, ayolah yang penting buat bu guru bangga. Kamu ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kata-kata seperti itu pun jangan dilakukan ya, jangan sering dilakukan. Terus untuk memantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, hal seperti itu pun jangan terlalu boleh, tapi jangan terlalu ya. Di sini manajer, apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi harus selalu kita istilahnya tanamkan kepada anak. Ketika anak istilahnya melakukan kesalahan, jangan sampai menjudge anak itu bersalah. Tapi kita harus cari tahu dulu atau melakukan pendekatan kepada anak tersebut sehingga anak merasa bagaimana tenang dan senang dan merasa kita salahkan juga. Selanjutnya, nah selain yang tadi di PDP ini saya dalam 1.4 mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena dulu kan kita tahunya ada peraturan kelas, ada tata tertib kelas, ada kesepakatan kelas. Nah sekarang namanya diganti menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hewan? Untuk apa hewan? Untuk keselamatan. Contohnya seperti itu. Contohnya kita di kelas. Jadi kalau keyakinan kelas di sini ya Bapak Ibu. Jadi anak itu jangan sampai membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata negatif, tetapi harus yang positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi jangan seperti itu untuk membuat keyakinan kelas, tetapi harus diarahkan, harus dibuat pernyataan yang positif. Contohnya kalau jangan membuang sampah sembarangan berarti harus diganti dengan apa? Buanglah sampah. Kita lanjut. Nah di sini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5 ya. Contohnya kita bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah di sini sebelum membuat keyakinan kelas kita harus berdiskusi dulu tentang aturannya dulu. Aturan apa yang harus diterapkan di kelas tersebut. Yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Peraturannya apa saja? Contohnya kita ingin anak-anak tidak ribut di kelas ya. Berarti nanti keyakinannya apa? Terus setelah jadi keyakinan, baru kita tempelkan keyakinan kelas itu di dinding. Caranya tergantung Bapak Ibu mau bagaimana ya. Kalau kemarin saya menggunakan untuk aturan-aturannya saya buat anak-anak untuk menuliskannya di dinding. Jadi kita tahu anak-anak aturan kelasnya pengen seperti apa ya. Nanti kita tunjukkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah ini kemarin saya buat keyakinan kelas 5 hasil dari saya kemarin melaksanakannya. Terus pembentukan dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan ya, ya. Terus yang kedua berupa pernyataan universal. Terus dibuat dalam bentuk positif ya, seperti yang tadi saya bilang. Dan selanjutnya sedikit aja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak kata-katanya ya, kalimatnya ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi di sekolah kita tidak ada istilahnya, kita identifikasi dulu di sekolah kita itu kondisinya bagaimana. Jadi kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Jadi jangan sampai hanya kita udah bikin keyakinan kelas tanpa adanya musyawarah bagi-bagi. Nah di sini yang saya pelajari juga tentang segitiga restitusi. Di sini untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah di sini ada ini karena kemarin kanva ya, saya dengar ya ini di
diubah menjadi PowerPoint, jadi videonya tidak bisa ya. Ini adalah kemarin saya ketika melakukan ada kasus ya di kelas 4. Di sini saya melakukan restitusi, ada 2 kasus. Yang pertama kasus anak yang kesiangan, yang kedua kasus anak yang marah kepada temannya ketika pembelajaran matematika ya. Nah di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih guru hebatku, guru bergerak Indonesia. Mungkin sampai di sini destinasi saya, semoga bermanfaat untuk mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gather round now, look at me. Hai Nun. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Nah anak-anak, hari ini Ibu ingin melakukan sesuatu untuk kalian di kelas ini ya, yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi kalau kita melakukan atau membuat keyakinan kelas, berarti kita ingin apa? Ingin sekolah tetap aktif ya. Coba ingin apa sekolah kelas kita? Bersih. Apa? Bersih. Ingin apa lagi? Aman. Ingin apa lagi? Kreatif. Terus ingin apa lagi? Ayat, ada yang ingin apa di sekolah kita? Impian kita, sekolah kita itu ingin apa? Apa? Menjaga lingkungan, iya, yang disebutkan oleh teman-teman kamu semuanya dulu ya. Kita itu dalam membuat keyakinan kelas berarti ada tujuannya. Kita ingin sekolah kita teratur ya dalam segala hal dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita membuat langkah-langkah membuat keyakinan kelas, ayo kita nyanyikan profil pelajar Pancasila ya. Yuk kita sama-sama ya, sambil berdiri boleh, berdiri aja, ayo. 1,
ingin kelas tertib. Apa lagi? Ingin kelas menjadi rapi. Ingin kelas jadi rapi. Impian kelas ini selalu bersih. Ingin bersih. Terus apa lagi? Ingin kelas menjadi bersih. Ingin bersih. Kebanyakan pengen bersih ya. Terus ingin kelas jadi nyaman. Menjaga Jangan main sekolah. Nah, sudah ya, cukup ya. Dari impian-impian ini ya, kita akan memilih mana yang sesuai. Contohnya yang kelas selalu bersih. Kita tempatkan pada tempat yang sama di sini ya, yang sejajar. Kelas menjadi rapi, ini sama. Kelas ingin kelas tertib. Bedakan dulu, ingin tertib. Terus ingin bersih. Yang ini ingin bersih. Banyak ya kelas ingin bersih ya. Berarti ini bisa dijadikan motivasi untuk kamu ya, keyakinan kelas ini ya. Biar kelas kita menjadi bersih. Hampir semuanya ingin bersih. Tidak membuli. Nah, ini tidak membuli di sini. Terus ini bersih sama ya. Nah, sudah ya. Kita ini memilah dan memilih. Jadi ini menjadi 3 ya. 3 bagian dari impian kamu ya. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan sekolah, di sini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Berarti ini sudah betul ya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini ada baru impian ya. Nanti kita bikin kalimat keyakinan kelasnya. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak ya kata-katanya. Terus keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya betul juga ya. Terus semua warga harus ikut berkontribusi kelas ini ya. Alhamdulillah semuanya sudah ya, sudah memberikan impian kelasnya. Sesudah ini nanti kita jadikan ini sebagai keyakinan kelas. Berarti karena ini impiannya kebanyakan bersih, coba siapa yang ada ide apa keyakinan kelas kita? Jangan main bola di kelas. Berarti nantinya lingkungan kita akan bersih, berkegiatan ya. Nah, berarti yang pertama keyakinan kelasnya apa? Kesimpulannya? Keyakinan kelas kita berarti pertama apa? Yang pertama dalam kebersihan. Jangan buang sampah. Harus kalimat yang positif ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Belajar dengan kalau belajar dengan sungguh-sungguh ini masih umum ya, tapi kita bikin yang lebih simpel, lebih khususnya. Apa coba? Menjaga larang, marah-marah yang ada. Terus apa lagi? Tidak berkata kotor ya, biar di kelas nyaman ya. Tidak berkata
Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh kami. Mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Gusrianti, saya rekan sejawat dari Bulia Fitriana. Bulia Fitriana sudah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah dengan baik. Sekarang saya jadi tahu banyak hal tentang paradigma baru. Posisi kontrol yang paling baik yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu manajer, dan segitiga restitusi langkah yang paling tepat untuk mengatasi jika ada siswa yang melakukan kesalahan. Banyak hal yang bermanfaat yang saya dapatkan dari Bulia Fitriana. Terima kasih Bulia Fitriana. Sekarang saya tergerak untuk melaksanakan budaya positif di kelas saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn, kelas 5 SDN 4 Karangpawitan. Perasaan saya setelah saya restitusi bersama Bulia, saya menjadi senang dan tenang serta bisa bersabar. Bulia tidak marah namun memberikan solusi sehingga saya tidak cepat marah. Terima kasih Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria, kelas 4 SD 4 Karangpawitan. Perasaan saya setelah restitusi bersama Bulia, saya merasa senang. Bulia tidak marah kepada saya, malah memberi solusi agar saya tidak terlambat ke sekolah dan tidak tidur terlalu malam dan main game. Terima kasih Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's do rendezvous all in